Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Wanyambe. Mari kita mendengarkan bacaan dan renungan dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai dengan 44. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi banyak orang mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di sepanjang Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini berkaitan dengan Yesus andalanku. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus melaksanakan visi dan misinya. Ibu mertua Simon Petrus begitu bersyukur karena disembuhkan oleh Yesus sendiri. Kemudian dengan segera ia melayani Yesus serta rombongannya. Banyak di antara kita yang karena senangnya mengalami mujizat hingga lupa bersyukur dan melayani. Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit. Ia memberi berkat dengan meletakkan tangannya atas mereka dan mereka pun menjadi sembuh. Setan-setan pun takluk dan keluar sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Mengandalkan Tuhan, kita ingat lagu indah dari devosi Kerahiman Ilahi. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku, engkau andalanku sepanjang hidupku. Di dalam doa ini kita didorong untuk menempatkan Tuhan sebagai andalan di dalam kehidupan kita, baik jasmania maupun rohania. Namun apa artinya mengandalkan Yesus? Yang pertama, Yesus adalah jaminan keselamatan hidup kita. Kesembuhan badan itu hanya contoh, tetapi bukan tujuan. Sebagaimana Tuhan bisa menyembuhkan badan, begitu juga ia akan menyembuhkan jiwa, bahkan menyelamatkan jiwa kita. Yang kedua, Yesus adalah peneguh yang memberi kekuatan untuk melayani. Pertolongan Yesus hanya bisa dialami oleh orang-orang melalui pelayanan sesama, tapi tak semua orang kuat melayani. Di sini Yesus menjadi contoh handal yang menginspirasi setiap kita, sehingga walau kita ditantang, kita tidak melalaikan kewajiban kita untuk membawa cinta Tuhan kepada semua orang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini iman kita diteguhkan karena Yesus Tuhan kita yang luar biasa. Segala penyakit dikalahkan, setan pun tunduk kepadanya. Yesus, Allah yang menyelamatkan, memang begitu luar biasa. Jawaban kita atas kesembuhan adalah mengakuinya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Wujud pengakuan iman kita kepada Yesus adalah melayaninya setiap waktu. Apakah kita siap melayani Tuhan dan sesama setelah diselamatkan oleh Tuhan sendiri? Kesadaran bahwa apa yang kita alami dan kita terima berasal dari kemurahan dan kebaikan Tuhan, inilah yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Bacaan hari ini menyadarkan kita tentang rasa syukur dan terima kasih kepada kebaikan Tuhan yang kita terima setiap hari.
kita pun dididik menjadi orang-orang yang tahu membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami sepanjang malam tadi dan membangunkan pagi di pagi yang indah ini. Terima kasih juga untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Kami mohon bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita kasih dan kita doakan, seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.